Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita berharap untuk Allah senantiasa mengekalkan dan mengistiqomahkan iman dan Islam dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih keluarga atau disebut juga dengan ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, di mana kita akan melanjutkan masih terkait dengan pembahasan bab nikah di antara 3 bab dalam fikih keluarga, yaitu nikah, cerai, dan waris. Dan lebih khusus, bab nikah yang akan kita bahas pada video ini adalah terkait dengan kelanjutan dari hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas apa saja hak-hak orang tua yang menjadi kewajiban dari anak, nah maka pada video ini sebaliknya yang akan kita bahas adalah apa saja hak-hak dari anak yang itu dibebankan sebagai bagian dari kewajiban yang dibebankan kepada orang tua. Nah, dalam hal ini ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak atau kewajiban orang tua kepada anaknya atau kewajiban orang tua ya kepada anaknya yang menjadi hak atas si anak, maka bisa dibedakan menjadi 3 ya. Pertama, atau bisa dibedakan menjadi tiga fase atau 3 klasifikasi fase kehidupan sang anak. Yang pertama adalah hak-hak yang wajib ditunaikan atau yang mesti ditunaikan oleh orang tua pramilat, yaitu sebelum kelahiran sang anak. Ya. Dan yang kedua adalah hak-hak yang mesti ditunaikan setelah kelahiran, beberapa saat setelah kelahiran. Dan yang ketiga adalah hak-hak yang dimiliki anak pada fase pertumbuhannya hingga dia menjadi seseorang yang sudah bisa mandiri menjalani kehidupan ini dan juga sudah bisa mempertanggungjawabkan dirinya secara mandiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajibannya kepada Allah atau kewajibannya kepada sesama manusia. Nah, terkait dengan hak yang mesti ditunaikan orang tua sebelum si anak lahir, maka yang pertama adalah orang tua ya apakah sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu berkewajiban untuk mencari pasangan yang soleh, yang nantinya pasangan tersebut akan bisa ya diajak untuk bekerja sama di dalam mendidik anak yang lahir dari pernikahan itu dengan didikan yang baik. Ya, maka di sini ada semacam tuntutan untuk siapapun ketika hendak menikah mencari pasangan yang soleh, karena itu akan berpengaruh terhadap proses didikan anak ketika nantinya lahir. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang mengkhususkan tuntutan itu dibebankan kepada para suami, yaitu Rasul mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah, bahwa dunia ini merupakan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Artinya wanita yang baik dalam rumah tangganya, dalam mendidik anaknya adalah wanita yang dia memiliki sifat kesolehan. Nah, maka dituntutlah bagi suami untuk mencari istri yang solehah, karena pada dasarnya al-ummu madrasatul ula, ibu itu merupakan madrasah atau tempat didikan pertama bagi seorang anak. Kalau kemudian wanita yang dinikahi yang kelak akan menjadi ibu adalah wanita yang solehah, maka insya Allah akan terpenuhilah semua hak-hak yang dibebankan kepada orang tua terkait dengan hak anak tersebut. Nah, jadi ini merupakan kewajiban pertama yang mesti dilakukan oleh seseorang ketika dia menikah, dan kemungkinan besar tentunya bahwa pernikahan itu dimaksudkan untuk melanjutkan diantaranya yaitu melanjutkan keturunan dan memiliki keturunan yang baik. Baik, yang kedua adalah menghadirkan lingkungan yang baik, ya, menghadirkan lingkungan yang baik untuk bisa dipersiapkan agar anak yang tumbuh dalam lingkungan itu pun dalam kondisi yang baik. Ya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Asakir, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati bani adama salasatun wa min syiqwati bani adama salasah, bahwa kebahagiaan anak manusia itu terdapat dalam 3 hal, yaitu kebahagiaan di dunia dan kesengsaraannya pun terdapat pada 3 hal yang bertentangan dengan 3 hal yang di awal, yaitu yang menjadi kebahagiaannya. Yang pertama adalah min sa'adati ibni Adam al-mar'atu shalihah,
bahwa di antara kebahagiaan anak Adam itu adalah ketika dia memiliki istri yang solehah. Maka min syikwati ibni Adam, kesengsaraan hidupnya ya lawannya yaitu almar'atus su, yaitu memiliki istri yang durhaka. Ini yang pertama. Yang kedua, wal maskanus salih, tempat tinggal yang baik. Maka kesengsaraan yang juga ditimpakan kepada anak Adam adalah almaskanus su, kalau dia kemudian memiliki tempat tinggal yang buruk. Jadi kalau kebahagiaan adalah tempat tinggal yang baik, sedangkan kesengsaraan adalah tempat tinggal yang buruk. Dan yang ketiga, wal markabus salih, yaitu kendaraan yang juga nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini kebahagiaan seorang anak Adam. Nah, sedangkan kebalikannya adalah wal markabus su, yaitu kendaraan yang membuat dia kesulitan atau malah menimbulkan banyak masalah ketika dia memiliki kendaraan tersebut. Nah, dari hadis ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa di antara kebahagiaan yang diberikan kepada manusia adalah ketika ia memiliki tempat tinggal yang layak, yang baik, yang nyaman, yang dengan itu kemudian anak bisa tumbuh dengan baik dalam lingkungan tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua pun berkewajiban ya untuk menghadirkan, menyiapkan tempat yang baik bagi anak, apakah baik dalam konteks kebaikan yang nanti terkait dengan fisiknya, ataupun kebaikan dalam konteks terkait dengan mental, kualitas keagamaan dan seterusnya yang memang dituntut harus dipersiapkan bagi orang tua sebagai hak di antara hak-hak anak yang akan lahir kelak. Ya. Dan yang ketiga tentunya adalah ya menjaga kehamilan sebagai tuntutan syariat, karena ini merupakan amanah dari Allah. Jadi selama dalam masa kehamilan, ya itu pun menjadi bagian dari hak anak untuk dijaga, untuk tidak boleh kemudian diperlakukan dengan cara yang buruk, atau misalnya kehamilan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan misalnya, padahal sudah terlanjur kemudian dalam kondisi hamil. Makanya karena atas dasar ini Islam tidak membolehkan yang namanya aborsi kecuali dalam kondisi darurat yang berakibat kepada bahaya terhadap sang ibu misalnya. Tapi dalam kondisi normal maka kehamilannya harus dijaga dan diharamkan untuk melakukan pengguguran tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, ini adalah hak yang perlu dipenuhi sebelum kelahiran sang anak. Nah, ketika si anak kemudian lahir, maka ada hak-hak yang mesti dipenuhi. Pertama adalah mengumandangkan azan dan iqomah ya setelah sejenak atau sesaat anak kemudian lahir. Nah, dalam suatu hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, man wulida lahu mauludun fa azzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Nah, barang siapa atau siapapun yang memiliki anak yang baru lahir lalu diazankan di telinga kanannya dan diiqamahkan di telinga kirinya, maka Allah akan jaga anak tersebut dari gangguan ummus subyan. Nah, ummus subyan ini nama untuk menyebut setan yang biasa mengganggu anak yang baru lahir. Maka Allah jaga dengan kumandang azan dan iqamah yang dilakukan, tentunya paling utama adalah oleh orang tuanya. Yang kedua adalah akikoh. Ya, si anak juga memiliki hak untuk diakikohi. Rasul mengatakan ma'al gulami akikotun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Bahwa seorang anak itu yang lahir ya mesti diakikohkan oleh orang tuanya. Caranya bagaimana? Potongkanlah hewan sebagai akikoh tadi, artinya memotong seekor kambing sebagai akikoh untuk si anak yang nanti kemudian dagingnya disedekahkan, wa amitu anhul adha, dan juga dibuangkan kotoran dari dirinya. Artinya dibersihkan si anak dari hal-hal yang bisa berbahaya bagi tubuhnya. Nah, jadi ini juga termasuk hak anak setelah kelahiran. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nama baik dan melakukan tahnik, ya. Nah, ini juga dianjurkan bagi orang tua untuk melakukan hal tersebut, memberikan nama baik kepada anak dan kemudian melakukan tahnik. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah bercerita, ulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku memiliki seorang anak yang baru lahir, lantas kemudian aku bawa kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi kemudian fasammahu Ibrahim, memberi nama atas anak tersebut dengan nama Ibrahim. Artinya ya jemaah sekalian, ada anjuran untuk seseorang memberikan nama itu melalui orang yang paham atau melalui orang soleh yang pasti akan memberikan nama yang baik kepada si anak. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan anak dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu dengan nama yang baik, salah satu nabi yang paling utama yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi menggunakan nama beliau untuk disebutkan pada si anak. Kemudian setelah itu fahanna kahu bitamroh, lalu Nabi melakukan tahnik ya, tahnik dengan kurma. Nah, tahnik ini maksudnya adalah Rasulullah mengunyah ya kurma yang kemudian setelah beliau punya dan kemudian teksturnya sudah lembut, lalu beliau keluarkan dan kemudian dioleskan ke dalam mulut
apa namanya si anak, ya, apakah di mulutnya atau di rongga-rongga mulutnya. Nah itulah yang kemudian disebut dengan tahnik ya. Dan di sini disunnahkan oleh para ulama untuk melakukan hal tersebut, khususnya juga tahnik yang dilakukan oleh orang soleh, artinya dibawa kepada orang soleh, memintakan untuk ditahnik kepada orang soleh tersebut. Lalu kemudian wada'alahu bil barokah wadafa'ahu ilayya. Lalu kemudian didoakan keberkahan atas si anak dan kemudian diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wa kana akbaru waladi Abi Musa. Dan Ibrahim ini kata rawinya menjelaskan bahwa itu adalah anak terbesar atau anak tertua dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, jadi memberi nama baik dan tahnik itu dianjurkan ya di dalam atau sebagai bagian dari hak si anak. Ya. Kemudian yang keempat adalah mencukur rambutnya. Ya, mencukur rambutnya bersama dengan prosesi akikah. Dalam hadis Nabi mengatakan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak itu tergadaikan sebelum diakikahkan kata Nabi SAW, maka caranya bagaimana agar tidak gadainya itu ya atau tergadainya itu kemudian akan dikembalikan kepada orang tua barang yang digadaikan tadi, yaitu dengan cara disembelihkan seekor kambing atas kelahiran tersebut di hari ketujuhnya minimal, kemudian wayuh laku dan dicukur rambutnya wayuh samba dan juga diberi nama. Nah, jadi dalam hadis ini ada kata-kata wayuh laku di mana si anak yang lahir itu kemudian dibuat prosesi untuk pencukuran rambut sebagai haknya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa disunnahkan bagi orang tua untuk bersedekah ya seberat rambut yang dicukur tadi dengan timbangan emas atau perak. Nah, jadi itu hukumnya sunnah ya. Namun sebaiknya itu dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak dari si anak. Kemudian hak lainnya adalah melakukan khitan. Dari si anak itu kemudian dikhitan. Ya, dikhitan itu artinya ya diambil sebagian dari daging kemaluannya, khususnya bagi laki-laki, dan juga tetap disunahkan bagi perempuan karena memang tidak membahayakan. Tetapi khusus bagi laki-laki maka hukumnya adalah sunnah. Nah, di mana diriwayatkan dari Imam Baihaqi bahwa Jabir bin Abdullah pernah bercerita, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani wal Husaini wa qanatahuma li sab'ati ayyam." Bahwa Nabi SAW pernah mengakikahi cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain, lalu mengkhitan keduanya pada hari yang ketujuh. Nah, tentunya masalah kapan hari pengkhitanan ini memang ada khilafiyah di kalangan ulama dari sisi mana yang paling utama. Ada yang mengatakan dianjurkan seperti dalam hadis itu 7 hari, tapi ada juga yang mengatakan intinya adalah kondisi si anak yang mampu untuk dikhitan. Nah, ini tentu adalah persoalan khilafiyah yang intinya sih kalau bisa dikhitan sebelum si anak balik gitu ya. Tapi di samping masalah waktu tentu dengan catatan khitan ini merupakan bagian dari hak anak yang juga mesti ditunaikan oleh orang tua. Kemudian yang terakhir adalah sesaat setelah kelahiran si anak memberikan asupan ASI, air susu ibu atau disebut dengan rodoah ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari hak si anak di mana dalam soal Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar rodoah. Jadi bagi para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya ya maksimalnya adalah selama 2 tahun penuh. Kurang dari itu karena suatu faktor tertentu nggak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau bisa adalah menyempurnakan pemberian ASI selama 2 tahun. Nah, ketentuan masalah pemberian ASI ini insya Allah ya akan ada kita bahas secara khusus tentang rodoah dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah rodoah ini. Tapi intinya ini merupakan bagian dari hak si anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, khususnya bagi ibu, karena anak biasanya pasti membutuhkan ASI pada masa-masa awal baru kelahirannya. Baik. Nah, sedangkan kalau dalam masa pertumbuhan ada beberapa hak yang juga dipenuhi oleh orang tua. Pertama adalah pemberian nasab atau penetapan nasab. Ya, bukan pemberian. Kalau nasab memang pada dasarnya adalah sudah bagian dari fitrah manusia yang dinasabkan kepada si ayah. Tetapi yang dimaksud dengan nasab di sini adalah penegasan bahwa tidak boleh orang tua kemudian mengingkari nasab anaknya. Ya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haramun." Ya, barang siapa yang kemudian menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, kata Nabi, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka haramlah baginya surga. Nah, ini memang sih konteks hadisnya terkait dengan terkait dengan anak ya yang tidak mau dinasabkan kepada ayahnya. Tapi berlaku juga bagi seorang ayah yang tidak mau menganggap anaknya itu adalah anak dirinya, padahal dengan sangat jelas itu adalah nasab kepada dirinya. Nah, maka dua-duanya akan terancam dengan ancaman ini kalau tidak menetapkan nasab atas si anak atau anak tidak mengakui nasab dirinya kepada si ayah. Baik, kemudian yang kedua adalah memberi nafkah, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang sifatnya primer, kalau dalam bahasa kita adalah sandang, pangan, dan papan, ya, yang merupakan bagian dari kebutuhan anak juga selama masa proses pertumbuhan. Nah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Ya, janganlah kamu berikan ya harta yang dimiliki oleh anak yang belum sempurna akalnya, misalnya dia dapat dari jalur waris ataupun dia dapat dari jalur yang lain. Nah, kalau selama akalnya belum sempurna seperti belum balik atau misalnya ada persoalan di mentalnya misalnya, maka tidak boleh harta itu diberikan kepada si anak yang akan digunakan nantinya untuk kebutuhan dia. Tetapi bagaimana? Warzuku fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Tapi penuhilah kebutuhan mereka, urzukuhum, ya, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, waksuhum, dan juga pakaian mereka, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah dengan kata-kata yang baik. Nah, ayat ini sebenarnya sih konteksnya dibebankan kepada para wali ya yang sedang mengurusi harta anak yatim, di mana Allah mewajibkan mereka untuk kemudian mengelola hartanya sepenuhnya untuk kebutuhan si anak. Nah, kalau anak yatim saja yang wajib dipenuhi hak-hak nafkahnya oleh walinya, ya terlebih lagi adalah anak kandung yang itu orang tuanya masih ada, misalnya, tentu diwajibkan, khususnya tentu dari pihak bapak ya. Kalau ibu memang tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, tapi itu sifatnya sedekah. Tapi kalau untuk ayah, maka wajib dia memberikan nafkah yang sebagai bagian dari kebutuhan si anak selama masa kewajiban itu tetap dibebankan kepadanya hingga si anak mampu untuk kemudian mencari nafkah sendiri, atau mampu atau sudah pada umur balik yang sudah lepas tanggung jawab seorang orang tua untuk menafkahi anaknya, karena memang itu sudah di umur yang dianggap mampu mencari nafkah sendiri. Nah, jadi nafkah merupakan termasuk hak dari si anak yang dibebankan kepada orang tua, khususnya ayah. Kemudian habona ini maksudnya adalah perawatan, ya, bukan hanya dalam konteks memberi nafkah dan memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga memberikan perhatian, memelihara, mendidik, ya, itu semua masuk dalam wilayah habona. Nah, dasarnya adalah di mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita yang kemudian mengadu karena anaknya ini kemudian diambil oleh ayahnya setelah mereka bercerai, ya, dan sembari dia berkata, inna ibni hadza kana batni lahu wi'an wa tadhi lahu saqaan, ya, wa hijri lahu hawaan. Sesungguhnya anakku ini ketika masih kecil atau ketika masih dalam kandungan, ya, dia menjadikan perutku sebagai tempat dia tinggal, ya, kemudian menjadikan payudaranya sebagai media untuk dia memenuhi kebutuhan pangannya, wahijri lau hewa, dan kemudian pangkuanku adalah sebagai rumahnya. Lalu setelah kondisi seperti itu, si wanita ini merasa ya kezolimi gitu ya, karena dirampas anaknya oleh si bapak dari si anak, ya, karena mereka bercerai. Kemudian kata si wanita, wa inna abahu talaqani, lalu kemudian ayahnya yaitu suami si wanita tadi ya mentalaknya, wa arada an yantazi'ahu minni, dan kemudian ingin memisahkan antara diriku dengan anakku yang tadi masih kecil. Maka Nabi kemudian bersabda kepada si ibu, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Sesungguhnya engkau wahai ibu berhak untuk merawat anakmu ya selama engkau belum menikah. Artinya hadis ini mengisyaratkan bahwa perawatan anak itu hukumnya wajib, ya, dan kewajiban itu dibebankan kepada orang tua yang paling layak untuk bisa merawat si anak, dan dalam hal ini adalah seorang ibu, karena ya umumnya ibu itu kasih sayang lebih besar daripada si ayah. Jadi ayah tetap tanggungannya adalah nafkah, sedangkan kalau si ibu adalah hadonah ketika mereka bercerai. Tapi kalau misalnya mereka ya tidak bercerai, ya hakikatnya ini merupakan kewajiban dan hak dari si anak yang dibebankan secara bersama-sama kepada orang tuanya. Nah, ini didasarkan kepada perintah Nabi untuk si anak berada dalam perawatan si ibu selama si ibu itu belum menikah. Nah, kalau ibu itu sudah menikah, memang ini ada ketentuan bisa diserahkan kepada ayahnya atau diberikan pilihan kepada si anak. Karena kalau misalnya sudah menikah dengan laki-laki yang lain, ya anak ini dikhawatirkan akan kemudian menghalangi si wanita untuk memenuhi hak dari suaminya. Maka kemudian ini menjadi batasan untuk dia boleh merawat si anak kalau memang si ayah menuntut pemeliharaan atas anak tersebut. Baik, tapi intinya hadis ini mengisyaratkan kepada perintah hadonah atau memenuhi hak hadonah atau perawatan dan pemeliharaan terhadap si anak ya dalam masa proses pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah hak wilayah. Wilayah di sini maksudnya adalah hak perwalian. Ya, hak perwalian yang mana si orang tua bisa menjadi wali yang mengatasnamakan semua kepentingan dari si anak. Ya, khususnya dalam konteks harta, kalau misalnya anak ini memiliki harta yang didapatkan lewat warisan, ya maka ya orang tuanya yang masih hidup sebagai wali, atau misalnya wali atas jiwa yang mana secara khusus akan berlaku dalam konteks misalnya seperti
pernikahan, di mana wanita ketika hendak menikah ya dengan pilihannya atau dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya, maka disinilah sang ayah harus memberikan hak si anak untuk dijadikan sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Nah, maka si ayah harus bisa menjadi wali atas anaknya tentunya dengan syarat-syarat perwalian yang sudah dibahas di dalam fikih nikah. Nah, jadi artinya ini merupakan hak anak wilayah itu tadi yang dibebankan kepada orang tua untuk kemudian menjaga atau menjadi wali atas si anak tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian ya, hak-hak dari si anak ya yang memang secara hukum ada yang wajib atau ada yang sunnah yang dibebankan kepada orang tua, tapi intinya adalah ini merupakan hak-hak yang mesti diperhatikan, yang mesti dijaga, yang mesti dilakukan oleh orang tua dalam rangka untuk memenuhi hak-hak mereka hingga kemudian adanya balance atau keseimbangan ya antara kewajiban dan hak antara orang tua dan anak. Jadi jangan sampai orang tua hanya menuntut haknya tapi kemudian mengabaikan kewajibannya kepada si anak, dan begitu pula tidak boleh seorang anak kemudian mengabaikan kewajiban dirinya kepada orang tua sembari tetap senantiasa menuntut haknya. Jadi harus dua-duanya berjalan. Orang tua memenuhi kewajibannya sekaligus bisa mendapatkan hak-hak sebagai orang tua, dan begitu juga dengan si anak. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, ya Allah SWT akan menghadirkan keluarga yang soleh, keluarga yang baik, di mana orang tua senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada si anak, dan si anak tetap senantiasa bisa menjaga bakti dan senantiasa melakukan birrul walidain kepada orang tuanya, dan insya Allah kedua-duanya akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, tentunya juga diharapkan akan dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pembahasan terkait dengan hak anak, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.